Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa sekalian, kembali lagi kita bertemu dengan saya. Anda bertemu dengan saya di dalam suatu rubrik apa yang saya beri nama sebagai NU Studies, ya, kajian-kajian tentang NU. Kali ini kajian kita adalah merupakan kajian kita yang ke-11, ya. Di dalam edisi yang kali ini kita akan mencoba membahas satu bagian daripada bab yang ditulis oleh Martin van Bournissen, yakni pada bab kedua, ya, yang yang diberikan judul babnya itu adalah 40 tahun pertama Nahdlatul Ulama. Nah, Bournissen memberikan judul pada bab yang kedua ini sebagai perkembangan di dalam atau perjalanan NU selama 40 tahun pertamanya. Yang mana jika kita hitung 40 tahun pertama ini dari tahun 1926, bulan Januari 1926, 40 tahun kemudian berarti pada tahun 1966. Ya. Selama kurun waktu di masa 40 tahun pertama ini, dari tahun 1926 sampai tahun 1966, Nahdlatul Ulama itu telah mengalami tiga fase, ya, tiga masa transisi yang begitu panjang, ya, antara masa Belanda sampai dengan era kemerdekaan dan era Soekarno, ya. Kita tahu bagian terakhir daripada 40 tahun pertama ini, ya, yakni pada era Soekarno, ini dibahas dengan begitu cermat dan begitu mendalam oleh Greg Valley di dalam bukunya Ijtihad Politik Ulama, yang mana dia menulis tentang kiprah Nahdlatul Ulama di dalam pergerakan politik, ya. Nah, akan tetapi yang kita bahas kali ini adalah sebenarnya bukan bagian inti daripada apa yang ditulis oleh Bournissen, ya, karena Bournissen itu lebih fokus kepada perkembangan Nahdlatul Ulama, ya, dinamika yang terjadi di dalamnya selama era tahun 1980-an, ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya fase-fase sejarah yang sebenarnya begitu panjang ini dibahas oleh Bournissen di dalam satu bab, hanya satu bab saja yang mencakup tiga fase, yaitu fase pemerintahan kolonial Belanda, lalu masa Jepang, dan fase di mana kemerdekaan telah diraih dan Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno, ya. Dalam video kali ini, ya, akan tetapi, ya, adalah sangat tidak mungkin di dalam video kali ini untuk membahas ketiga fase tersebut, karena kita akan membahas beberapa poin penting di dalam setiap fase sejarah tersebut, ya, yang menarik untuk kita bahas. Ya, video kali ini membahas khusus tentang perjalanan NU, ya, di masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, Bournissen mengatakan bahwa sebenarnya di era masa penjajahan Belanda ini pada dasarnya tidak ada sesuatu gerakan-gerakan yang besar yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, ya. Akan tetapi saya menilai bahwa bukan berarti tidak ada yang bisa dibahas di dalam fase pergerakan Belanda ini, fase masa pemerintahan kolonial Belanda ini. Beberapa hal yang bisa dicatat di sini dan mungkin layak untuk kita ketahui dan menjadi suatu background yang bisa mewarnai pergerakan NU di masa kemudian, di masa setelahnya. Ya, pertama, ya, disebutkan bahwa ketika masa Belanda, ya,
NU di bawah kepemimpinan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memang benar-benar menarik diri dari, menjaga diri atau menahan diri dari suatu pergerakan politik ya. Kalau saya melihat ini sebenarnya mungkin bisa dilihat dari dua tujuan ya. Pertama memang adalah bentuk suatu kehati-hatian ya NU itu, karena supaya tidak dicurigai oleh Belanda ya. Kita mengetahui melalui pembacaan terhadap sejarah syarikat Islam ya, bahwa pergerakan apapun sebenarnya di masa Belanda itu diperbolehkan kecuali pergerakan politik. Nah itu satu hal yang menarik ya. Itu ada kaitannya dengan bagaimana Snok-Hokron ya, Snok-Hokron itu sebagai penasihat Belanda itu memberikan masukan-masukan kepada pemerintahan kolonial bahwa semua kegiatan Islam itu boleh dilakukan, kegiatan keagamaan murni boleh dilakukan, tapi politik harus ditahan habis ya. Nah itu satu hal. Nah di sini NU ya, karena NU merupakan suatu organisasi yang begitu moderat di masa Belanda, dia benar-benar menjaga aktivitas-aktivitasnya untuk tidak terlibat di dalam suatu politik praktis ya. Lalu kemudian ya, hal yang menarik adalah ketika pada Muktamar ke-15 di Menes, Banten tahun 1938 ya, salah satu di antara peserta muktamar ya, atau beberapa orang yang duduk yang menghadiri muktamar itu memberikan usulan untuk bagaimana supaya NU itu mendudukkan ya wakilnya, salah satu wakilnya di parlemen yang dibentuk Belanda ya, parlemen yang meskipun dia tidak punya gigi dalam istilah Burleson itu, tapi ada usulan ketika Muktamar di Menes, Banten tahun 1938 bagaimana supaya NU itu mendudukkan salah satu wakilnya di Vlokstrat. Vlokstrat itu adalah suatu parlemen yang dibentuk oleh Belanda ya. Meskipun secara politis ya tidak memiliki kekuatan yang berarti ya. Nah, akan tetapi ya mayoritas peserta muktamar ketika itu menolak usulan tersebut dan untuk meletakkan wakil-wakil NU di dalam Vlokstrat itu. Ya, jadi usulan itu ditolak oleh mayoritas peserta muktamar. Nah, kemudian ya fase pemerintahan Belanda ini ya juga ditandai oleh suatu pertumbuhan keanggotaan Nahdlatul Ulama ya selama fase-fase di masa penjajahan Belanda, dan itu yang mungkin juga menjadi alasan bagi Khairul Anam untuk menulis atau mengklasifikasikan bahwa fase sampai pada Muktamar tahun 1930 di Malang itu adalah mulai dari Muktamar pertama sampai Muktamar tahun 1930 di Malang itu adalah 31 ya di Malang itu adalah merupakan fase pertumbuhan Nahdlatul Ulama, karena memang ketika itu terjadi pertumbuhan yang pesat keanggotaan di Nahdlatul Ulama itu. Nah, kan tapi fase kemudian dianggap sebagai suatu fase perkembangan, itu dalam klasifikasinya Anam. Akan tapi memang benar bahwa jika kita melihat bahwa pertumbuhan pengikut atau pertumbuhan angka anggotaan Nahdlatul Ulama memang tumbuh sangat pesat di masa-masa Belanda sampai tahun 1930-an ini ya. Sebagai catatan di sini bisa dilihat bahwa pada pertengahan tahun 1930-an 400 kiai bergabung dengan NU, dan dalam hitungan ini 67.000 anggota yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Jadi pada pertengahan tahun 1930-an ada 400 orang kiai, dan NU pada waktu itu sudah memiliki pengikut sebanyak 67.000. Nah, jika kita melihat di dalam suatu statuen ya, dalam statuen NU yang mengatakan bahwa cabang-cabang di daerah itu, di kabupaten kota itu bisa didirikan jika ada minimal 12 orang, maka kita melihat di dalam statistiknya itu
pada tahun 1927 NU telah memiliki 36 cabang. Kemudian pada tahun 1929 NU telah memiliki 66 cabang. Pada 1939 sudah memiliki 99 cabang. Dan pada akhir masa penjajahan Belanda sudah memiliki 120 cabang. Kita tahu bahwa masa penjajahan Belanda itu berakhir tahun 1942, dan di akhir-akhir masa penjajahan Belanda itu kita sudah Nahdlatul Ulama sudah memiliki 120 cabang. Jadi kalau kita ulangi ya, pada pertengahan tahun 1930 400 orang kiai telah bergabung ke NU dan NU sudah memiliki 67 pengikut. Nah, lalu kemudian tahun 1927 NU telah memiliki 36 cabang. Tahun 1929 memiliki 66 cabang, dan tahun 1939 memiliki 99 cabang. Jadi berkembang terus sampai pada akhir masa penjajahan Belanda, NU telah memiliki 120 cabang di seluruh daerah Nusantara, Indonesia. Nah, menarik sebagai catatan di sini bahwa pada muktamar keempat ya, muktamar keempat berarti kalau di masa-masa awal muktamar itu diselenggarakan tiap tahun. Tahun 1926 itu muktamar pertama, 1927 itu muktamar kedua, tahun 1928 itu muktamar ketiga, tahun 1929 itu muktamar keempat. Di sini menarik untuk dicatat bahwa ketika tahun 1929 ini pada muktamar keempat Nahdlatul Ulama, jumlah cabang di Jawa Tengah sudah lebih banyak daripada jumlah cabang di Jawa Timur ya. Padahal kita mengerti bahwa sebenarnya dapat dikatakan bahwa pusat masa Nahdlatul Ulama itu ada di Jawa Timur ya. Nah, meskipun nanti ya, dalam hal ini bisa dicatat di sini adalah bahwa pada muktamar keempat ini di Jawa Tengah, di Jawa Timur memiliki 21 cabang, di Jawa Tengah memiliki 31 cabang, dan di Jawa Barat memiliki 10 cabang. Jadi 21 cabang di Jawa Timur dan 31 cabang di Jawa Tengah, dan tambah lagi 10 cabang di Jawa Barat. Nah, pada tahun 1930-an NU telah memiliki cabang di beberapa daerah ya di luar Jawa, yakni di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Selatan, dan di Sumatera Selatan. Nah, ini cabang-cabang NU berdiri di luar Jawa ini pada tahun 1930-an ya, di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Nah, lalu kemudian yang juga bisa kita catat di sini adalah bahwa NU ini menyatakan bahwa organisasi Nahdlatul Ulama itu adalah bersifat nasional, sehingga di dalam kurun-kurun waktu berikutnya pada tahun 1930-an ya, muktamar-muktamar itu dilakukan di luar Jawa, bahkan di luar Jawa Timur, dan bahkan di luar Jawa. Yang bisa kita catat di sini adalah muktamar 1932 diadakan di Bandung, dan muktamar 1936 diadakan di Banjarmasin. Kemudian muktamar 1933 muktamar 1936 diadakan di Banjarmasin. Itu sebagai suatu catatan ya. Dan menarik ya, kita membahas muktamar tahun 1936 di Banjarmasin ya, karena ketika itu ternyata ada suatu perbincangan ya tentang bagaimana bentuk negara yang akan merdeka nanti ya. Ketika nanti kira-kira merdeka yang sudah sepertinya mendekati kenyataan kemerdekaan itu, NU itu akan menginginkan bentuk negara yang seperti apa. Padahal kalau di dalam kitab kuning ya, kalau kita misalkan meninjau kitab Buyatul Mustarsyidin, itu kan negara itu kan hanya ada dua, Darul Islam dan Darul Kufur, Darul Harb ya. Darul Harb itu daerah kafir yang bisa diperangi, yang kedua Darul Islam ya, daerah Islam. Nah, dalam konteks tahun 1936 itu kemudian Nahdlatul Ulama itu ternyata memilih suatu hal yang pada tahun 1936 itu memilih suatu hal yang sama sekali belum ada termnya itu di dalam kitab kuning,
yakni apa? Darussalam, ya. Nahdlatul Ulama itu menginginkan Indonesia yang akan merdeka itu sebagai Darussalam, negara yang damai, negara yang dimana semua agama, semua suku itu dilindungi. Bukan negara agama, negara teokrasi, dan juga bukan negara sekuler, tapi Darussalam, negara yang melindungi agama, agama yang mendukung negara. Itu kira-kira kalau diterjemahkan begitu. Ya. Pada tahun 1936, ya tentu saja ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari masih ada ya. Nah, karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu wafat tahun 1947. Nah, kemudian begini, ada yang bertanya, wajibkah orang Islam ya? Nah, di dalam muktamar itu ada yang bertanya, wajibkah orang Islam itu melaksanakan syariat Islam di Indonesia, di Nusantara yang akan merdeka, di negara Hindia Belanda? Nah, itu dikatakan wajib. Lalu kemudian ya pertanyaan yang kedua, lalu wajibkah negara kita ini berbentuk negara Islam? Jawabannya tidak wajib ya, karena di dalam waktu itu masih ada Mbah Hasyim Asy'ari. Karena waktu itu dikatakan ya bahwa menegakkan agama itu tidak perlu negara. Nah, itu yang penting juga ya. Nah, rupanya ya begini, kalau kita melihat juga perdebatan tahun 1920-an, perdebatan tahun 1930-an, sebenarnya di kongres-kongres al-Islam itu adalah memperdebatkan suatu politik Islam itu bentuknya seharusnya bagaimana ya. Apalagi waktu itu didukung oleh kondisi ya setelah runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, waktu itu dikisahkan ya dalam bukunya Hamka itu, falsafah agama ya, falsafah hidup, itu dikatakan bahwa ketika tahun 1924 kekhalifahan Turki Utsmani itu diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Tahun 1925 ayahnya Hamka itu membawa kitabnya Ali Abdul Razik ya, yang berjudul Al-Islam wa Usulul Hukmi ya. Nah, itu Ali Abdul Razik mengatakan bahwa Islam itu ditegakkan tidak perlu negara. itu kan begitu. Ali Abdul Razik di dalam bukunya Al-Islam wa Usulul Hukmi itu mengatakan bahwa Islam itu ditegakkan tanpa membutuhkan negara ya. Nah, itu dibawa kitab itu oleh bapaknya Hamka, oleh Haji Rasul ya, Kiai Abdul Malik Karim Amrullah, Kiai Karim Amrullah, itu Haji Rasul, itu membawa kitab itu tahun 1925 pasca runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani ya, tahun 1924. Setahun kemudian dibawa ke sini, dan kitab itu menjadi suatu perdebatan di antara golongan Islam di sini ya. Kalau kita ingat juga yang berdebat itu adalah salah satunya Muhammad Nasir ya. Muhammad Nasir dengan dengan Presiden Soekarno. Ya, meskipun saya perlu menggali data-data yang lebih banyak lagi sebenarnya berkaitan dengan hal ini, tapi waktu itu Presiden Soekarno berdebat ya tentang bagaimana apakah Islam dan negara itu bisa dipisahkan itu. Kalau Ali Abdul Razik di dalam kitabnya itu mengatakan Islam negara tidak perlu agama tidak perlu negara. Itu. Nah, beda dengan konsepnya Ali Abdul Razak yang saudaranya itu yang mengatakan bahwa negara itu menjadi suatu keharusan di dalam menegakkan agama. Tapi Ali Abdul Razik itu mengatakan bahwa Islam itu ditegakkan tanpa negara. Nah, itu satu halnya. Akan tetapi ya, kalau kita agak melebar sedikit sebenarnya, apa yang menjadi inspirasi Soekarno di dalam menegakkan di dalam mendirikan negara dan menjalankan negara Indonesia ini adalah sebenarnya dia sangat terpengaruh oleh pemikiran Mustafa Kemal Atatürk yang mensekularisasi Turki Utsmani waktu itu, yang menjadikan negara demokrasi. Jadi di sini kita melihat sebenarnya perbincangan tentang kekhalifahan itu ya, kekhalifahan Turki Utsmani bukan tidak berpengaruh kepada situasi yang ada di Indonesia ini. Ya, Pak Soekarno itu mengambil inspirasi dari Mustafa Kemal itu di dalam menerapkan prinsip-prinsip bernegara di Indonesia. Nah,
Kan tapi kita fokus dulu kepada tahun 1936 di muktamar di Banjarmasin, yang ternyata muktamar itu menginginkan negara ini adalah ada di dalam bentuk, ya, berada di dalam bentuk Darussalam. Suatu term yang tidak ada sama sekali di dalam kitab kuning masa klasik yang biasanya lebih identik dengan Nahdlatul Ulama. Itu satu hal yang menarik. Lalu kemudian ya kita juga membahas ya bahwa berkaitan dengan eksistensi Nahdlatul Ulama ini, kemudian Nahdlatul Ulama itu mengadakan suatu gerakan-gerakan ya, gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan dakwah yang salah satunya diwujudkan dengan memberikan bantuan terhadap pesantren-pesantren dan madrasah-madrasah yang didirikan oleh kiai-kiai, baik itu pesantren yang sudah lama berdiri maupun yang masih baru berdiri. Nah, disinilah kemudian madrasah-madrasah itu menjadi marak ya, berdiri, dan pesantren-pesantren baru bermunculan, dan kemudian kita dihadapkan dengan suatu masalah kekurangan tenaga pengajar ya. Oleh karena itu lalu kemudian ini satu hal dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu yang brilian ya. Kemudian dia menginisiasi menginisiasi pembentukan suatu sekolah madrasah pendidikan guru ya, untuk memenuhi kekurangan tenaga pengajar di pesantren-pesantren dan madrasah. Dan itu didirikan madrasah pendidikan guru, itu didirikan di Solo oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah pada tahun 1933. Muktamar ke-6 NU pada tahun 1933 itu mendukung upaya-upaya atau usaha-usaha dan ide-ide Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk mendirikan suatu madrasah yang sifatnya adalah madrasah pendidikan guru untuk memenuhi kekurangan tenaga pengajar di pesantren-pesantren dan madrasah-madrasah. Itu hal yang satu menarik yang perlu kita sorot ya. Lalu kemudian ya muktamar tahun 1936 di Banjarmasin juga begini, perlu juga disorot ya, bahwa NU ingin mengurangi konfrontasi atau bukan konfrontasi, konflik ya, perbedaan pendapat, perdebatan yang begitu tajam dengan masyarakat, dengan kalangan Islam pembaharu. Nah, kalau kita melihat ya bahwa pada tahun akhir abad ke-19, awal abad ke-20 ya, perdebatan antara orang nasionalis, Islam tradisionalis dan modernis itu begitu sangat gencar ya, perdebatan tentang perbedaan furu'iyah di dalam ibadah, di dalam beragama, baik pandangan beragama dan ritual-ritual yang bersifat furu'iyah. Itu perdebatannya begitu santer ketika tahun 1920, tahun 1919, tahun 1920 sampai tahun 1930. Lalu kemudian Muktamar NU tahun 1936 ini juga penting karena di sini juga ada upaya-upaya dari Nahdlatul Ulama itu mengurangi tensi perdebatan mereka tentang masalah-masalah furu'iyah itu dengan kalangan modernis ya. Nah, satu hal yang bisa kita catat di sini juga adalah bahwa tahun 1936 ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menyampaikan suatu pidato ya di dalam rangka untuk mempersatukan Islam, kaum modernis dan kaum tradisionalis ya. Lalu dituangkanlah pidatonya itu di dalam suatu kitab yang disebut dengan kitab Al-Mawa'id ya. Kitab Al-Mawa'id itu artinya wejangan-wejangan. Wejangannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari pitutur lah atau advis Kiai Hasyim Asy'ari di dalam rangka untuk mempersatukan Islam yang ketika itu orang modernis dan orang tradisionalis itu begitu sangat intens melakukan perdebatan
dalam hal pandangan keagamaan dan juga di dalam hal ibadah-ibadah yang furu'iyah, yang sifatnya cabang dan bukan usul. Nah, satu hal yang juga penting kita catat bahwa seruan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitab Al-Mawaid ini, yang kita bisa saksikan, kita bisa melihat kitabnya itu di dalam kitab Irsyadus Syari yang sudah dikumpulkan oleh Kiai Isom Khadik itu, ya, itu seruan dalam kitab Al-Mawaid itu direspon oleh semua kalangan umat Islam di Indonesia, baik dari kalangan modernis maupun dari kalangan tradisionalis sendiri, itu direspon dengan cukup baik. Sehingga tahun 1937 didirikanlah suatu Majelis Islam A'la Indonesia. Majelis Islam A'la Indonesia ini adalah suatu hal yang sangat penting ya bagi kita, karena pada dasarnya sebenarnya Majelis Islam A'la Indonesia itu mencerminkan ya, menjelmakan suatu penjelmaan persatuan umat Islam di satu payung, dalam satu payung organisasi, yakni Majelis Islam A'la Indonesia. Muhammadiyah ada, Persis ada, Muhammadiyah ya, ada di situ, NU hadir di situ, Syarikat Islam, dan juga organisasi-organisasi Islam yang lain juga hadir di sana menjadi anggota daripada MIAI. Nah, ini juga ada satu hal yang menarik ketika saya bertemu dengan seorang kiai ya dari Muhammadiyah, namanya Kiai Haji Muqaddas Murtado. Dia mengatakan, kalau melihat kita sejarah berdirinya MIAI, itulah sebenarnya ijtima ulama yang terjadi di Indonesia pertama kali dan satu-satunya. Itu katanya Kiai Muqaddas Murtado ya. Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang Pusat ya, mengatakan bahwa tidak ada ijtima ulama di Indonesia kecuali ijtima ulama yang dilakukan di dalam oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang kemudian umat Islam berkumpul semua dan membentuk suatu organisasi yang disebut dengan Majelis Islam A'la Indonesia. Setelah itu tidak pernah ada ijtima ulama lagi, karena setiap perkumpulan ulama itu sudah tidak mencerminkan, tidak menjadi penjelmaan daripada semua kalangan, perwakilan semua kalangan umat Islam. Itu menurut Kiai Haji Muqaddas Murtado, itu satu hal yang perlu dicatat. Nah, para pemirsa sekalian ya, jadi penting keberadaan MIAI ini karena kemudian MIAI ini meneruskan suatu kongres Al-Islam yang sempat ada pada tahun 1920-an dan tidak berkegiatan, mandek kegiatannya, berhenti kegiatannya pada tahun 1932 ya. Nah, tahun 1937 itu kemudian kongres Al-Islam yang sudah pernah kita bahas di sesi yang sebelumnya di dalam video saya yang berjudul latar belakang internasional berdirinya Nahdlatul Ulama. Kita sudah membahas kongres Al-Islam di situ. Itu pasca tahun 1926 berdirinya NU, itu masih ada beberapa kongres Al-Islam yang lain yang dihadiri oleh Syarikat Islam dan Muhammadiyah ya, sampai tahun 1932, dan itu merupakan suatu kongres Al-Islam yang berakhir dan tidak ada setelah itu sampai tahun 1937 itu MIAI dibentuk, dan MIAI melaksanakan kembali kongres Al-Islam, kongres Al-Islam yang itu melanjutkan suatu kongres Al-Islam yang ada sebelumnya. Nah, itu satu hal ya. Nah, kita juga melihat bahwa kegiatan-kegiatan dari MIAI ini kemudian Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari aktif terlibat di dalamnya, dan kita melihat juga dalam analisis kita sekarang itu lebih banyak kegiatannya adalah kegiatan-kegiatan politik kerakyatan. Bagaimana membangun ekonomi umat, bagaimana menjaga kestabilan harga bahan-bahan pertanian supaya petani-petani muslim ini tidak menjadi lemah ya di dalam kegiatan produksinya dan sebagainya. Nah, itu satu hal yang kita bisa catat ya.
dan apa namanya dari suatu fase sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan kita juga dapat menarik kesimpulan dan menjadi suatu apa namanya sekali lagi menjadi satu background bagaimana cara memandang kita NU di masa sekarang dan memproyeksikan NU di masa depan, itu dengan melihat fakta sejarah yang terjadi di masa lalu. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.